Ya kalau saya jelas membantah karena emang di hari kejadian itu semua ya yang dikatakan oleh Diani banyak yang tidak sesuai, maksudnya pasti. Eh, di hari itu saya sedang kebetulan mau jenguk bapak saya. Ketika lagi saya mau jenguk, Diani sama Hugo datang. Nggak lama kemudian ibu saya datang. Nah, saya mendengarkan lah di situ. Ya mungkin kan mau ngasih nasihat baik ya sebelum berpisah gitu ya. Dari situ respon dari Dianinya juga kebanyakan lebih ngelawan sih ya, lebih membantah gitu kayak tidak terima. Eh, Sehingga mungkin ibu saya juga udah capek ya ngadepinnya. Eh, Nggak, mama cuma mau nyampein itu aja satu. Mm-mm. Tapi terus dia langsung gini, Betul. jadi maksud tante saya nggak benar gitu, sampai gitu. Ya sampai mungkin Jadi bawa-bawa mau jual ginjal di mana kayak seperti itu, menurut saya sih tidak wajar, tidak pantas ya. Eh, Ketika ibu saya turun, tiba-tiba kebetulan emang ada gelas jar gitu di meja saya ya, bukan vas bunga ya. bukan vas Meja ruang bunga. tamu ya, mejang ruang tamu, Iya, meja ruang tamu. saya nggak punya vas bunga, mungkin ada di ruang meja makan vas bunga. Itu dipukul sehingga Diginiin. juga dipukul sehingga juga kena Kakinya Hugo. kakinya si Hugo juga. Belingnya kena kaki Hugo. Serpihan belingnya kena kakinya Hugo. Lalu ya saya kasih tahu kenapa harus dipecahin, kenapa mecahin barang saya. Tapi saya nggak terlalu ngegubrisin, jadi saya langsung ambil sapu, saya nyapu di situ, saya diem. Karena mungkin kondisinya lagi emosional banget dianya, jadi saya diem, udah saya sapu. Nggak lama bapak-bapak security datang. Dia lempar remote AC dulu kan? Kalau itu saya nggak lihat. Oke. Tapi Saya nggak Hugo lihat. Hugo lihat dia lempar remote AC ke pintu. Hugo yang masukin baterainya lagi karena baterainya keluar dari itu. Iya. Udah. Nah, ketika bapak-bapak ini datang, ya saya masih terus nyapu, tiba-tiba kayak dia nyariin ibu saya, ibu. Nyokap lo mana? Nyokap lo mana? Gitu. Ya kan udah. Ngomongnya gitu yang benar, Contohnya gimana ngomongnya cara dia nyontohin ngomong? yang Oh, gitu. ngomongnya. Acting, Ya gitu, ya. gaya gimana ngomongnya? Ngomong kan nyontohin yang benar dong. Ya nyokap lo mana segala macem gitu kan. Saya bilang, ya kan ke bawah. Kan udah turun ke bawah. Mana apa saya bilang ya, kamu pikir dong pakai otak, kalau misalkan ibu saya tuh males sama kamu, udah digituin sama kamu gitu kan. Otak saya mana, saya bilang. Ya otak kamu didengkul kali mungkin ya, saya bilang. Udah saya nyapu segala macem, tapi saya bilang, Dek tolong packingin barang, tolong turun baik-baik, ditarik juga dipegang juga sama Pak Security, kamu ayo turun gitu. Nggak mau, siapa kamu gitu, saya nggak mau pergi gitu. Saya bilang, kenapa jadi drama banget ya gitu, yang harusnya baik-baik aja gitu kan. Udah saya bilang, Dek saya hitung ya sampai 3, kalau kamu nggak turun terpaksa kita harus mengangkat gitu. Saya hitung 1, 2, 3, tapi kayak masih menantang dengan dagunya naik ke atas 3 cm gitu Kan ya. dia bilang, kalau gua nggak mau pergi lu mau apa gitu. Iya gitu, kayak nantang gitu. Kalau saya nggak mau pergi mau apa? Saya bilang, wah ini agak ya terganggu ya kayaknya nih orang. Udah gitu udah saya angkat, kebetulan saya ngangkat itu di paha. Saya angkat di paha pelan-pelan, tapi ketika saya angkat kena benturan Berontak dari dia. sikut. Saya ke sikut, kena sini, terlepas lah. Nah kebetulan tuh deket tangga banget, jadi dia kayak mau kepleset ke tangga. Tapi bukan jatuh ngegelinding seperti yang dia Enggak. bilang ya, enggak. Nggak ada. Terus udah gitu dia balik ke saya karena saya refleks masih kesakitan, kedorong sama saya. Tapi ada salah satu bapak security yang deket saya emang megangin gitu. Terus saya turun. Megangin siapa? Megangin dia Megangin kan? Diani. Berarti dia nggak jatuh ya waktu kedorong jatuh. gitu ya? Udah diturun ke deket tangga. Nah ibu saya juga bilang udah turun, pergi. Ya saya kan di tangga karena terus tuh, panik. dia ayo cepet. Dia kan ngamuk-ngamuk tuh, keluarin kata-kata yang nggak baik lah gitu, yang nggak senonoh. Jadi saya cuman, Dea cepet Dea, kamu keluar dari rumah tante Dea.
jangan bikin ribut di sini, ayo Dea keluar gitu. Udah. Terus Nah, udah saya balik lagi ke atas. Saya naik lagi ke atas. Dea sama satpam. Saya nyapu lagi kan, saya nyapu lagi segala macam. Saya bilang ke Hugo, ini temennya kayak gini gue yang kamu pengen dekat gitu. Ya maaf Liv, dia juga sebenarnya juga nggak enak hati di situ. Udah nggak lama saya udah bersihin kacanya, saya turun ke bawah ke lantai 1. Kemudian ibu saya bilang, itu mobil kamu kayaknya dihancur-hancurin deh sama dirusak-rusakin deh. Dia bilang, Ditendang, tendang, dipukul-pukul. ya saya kaget kan, saya bilang itu juga ada mobil baru. Saya turun ke bawah, bener emang lagi udah habis dilempar ternyata ya itu pakai bangku ya. Cuman saya nggak lihat kejadiannya itu dia lemparnya seperti apa gitu. Nah saya mencoba menjauhkan si Diani ini dari mobilnya. Saya jauhin, kebetulan ada sapam juga. Enggak, sebelumnya kan kamu keluar, dia lagi mukul-mukul mobil kamu, terus kamu keluar, kamu bilang rusakin aja deh ya, nggak apa-apa, terserah aku gitu. ngomong dulu bentar. Ya udah, jadinya saya pisahin udah segala macem. Dia pun tetap menyerang saya juga, tidak mau. Akhirnya saya bilang, Dek kamu pergi udah sama Yugo segala macem. Udah, kebetulan ibu saya lagi di balkon, Alif masuk gitu. Ya karena saya takutnya kelepasan, saya cabut aja gitu kan. Saya masuk, Mbak Nunung lagi pintu dikunci, ya kan, dikunci, digembok. Ya udah packingin barangnya. Ya udah saya packingin barangnya bertiga, saya Eka, Nunung. Saya packingin, saya taruh depan pintu. Cuman tidak ada tuh, saya ngelempar, ngebuang segala macam karena saya tidak tahu, mungkin ada yang fragile atau bisa pecah barangnya, atau handphone atau apa gitu kan. Udah, saya nggak lama udah saya taruh. Beberapa kali saya taruh, si Dea teriak-teriak depan pintu, itu mobil lo gue hancurin. Ya udah terserah, kalau mau dihancurin kan di asuransi, dia bilang. Saya masuk lagi ke dalam, saya keluarin lagi, pagar lagi dikoyak-koyak, terus sedikit paralon dikoyak-koyak. Ya cuman kan mungkin karena nggak kuat, ya saya pikir ya udahlah ya gitu. Saya naik lagi ke atas, udah gitu, saya nggak ngeliat dia lagi abis itu. Dan saya juga tidak tahu kenapa itu mukanya bisa merah gitu, karena nggak mungkin posisi saya di dalam gitu, nggak mungkin saya di depan dia juga kan dikunci pintunya gitu. Berarti nggak pernah menyolek sama sekali. Kalau nyolek maksudnya nyolek apa nih Maksudnya nyolek kan dia kan kalau kan dianiaya gitu. Enggak pernah. Karena lucu juga gitu ya, maksudnya buat apa saya bantu orang tuh saya aniaya gitu kan, tidak make sense gitu. Tapi apa sih yang menyebabkan dia sampai emosi banget, sampai segitunya emosi sampai merusak barang-barang? Emang kan ada sebab, ada akibat. Emang pada dasarnya sih dari sekitar mungkin sebulan lebih dia tinggal, saya lihat emang sifatnya emang agak temperamen ya. Cuman lebih kayak kalau ada masalah dia tidak mau hadapin, dihindarin gitu, dicabut. Beberapa kali kita sepedaan bareng juga, kalau lagi moodnya jelek, hampir mau ketabrak mobil, saya udah bilang ambil jalur kiri, dia ambil jalur tengah gitu. Jadi kayak ya karena maksudnya saya juga bukan orang tuanya, nggak perlu saya kasih tahu terus kan gitu ya, itu kan harus tahu sendiri ya. Dan dia juga bilang waktu itu pernah ngeposting instastorynya dia, saya dibilang egois segala macem sama dia, cuman gara-gara dia tertinggal dari kita mau sepedaan bareng sama satu komunitas sepeda. Karena kita jalannya barengan, cuma karena mungkin dianya yang kurang tidur atau gimana, kurang semangat, tertinggal. Tapi itu pun saya tungguin di satu tempat tambal ban, saya tungguin karena kebetulan ban saya juga lagi bocor, dan itu emang jalannya cuma lurus doang di arteri. Nah nggak lama saya tungguin, kok nggak datang, saya juga nggak ada pulsa, nggak ada kuota. Ya udahlah, saya cari tempat ada wifi-nya. Pas saya cek itu ada tekan dari dia, Alif begini, Alif begitu, Alif begini. Saya bilang ini orang kenapa ya gitu, apa-apa diposting gitu ya, kan nggak pantas ya kayak gitu ya, apalagi habis kita kasih tempat tinggal, nggak kita charge apa-apa gitu kan. Dan emang saya kenal dulu di kuliah gitu di BINUS, cuman nggak pernah berbicara atau berkomunikasi sama dia. Udah pas sampai tempat yang ketemu sepeda, itu pun juga saya tanya, Dek ini kenapa ya kok di tag kayak gini? Oh saya difitnah habis tuh, kamu tuh begini loh, kan yang lelet kan situ ya, nggak mungkin kereta api nungguin penumpang kan
kita sebagai penumpang harus nungguin kereta apinya gitu loh, makanya saya duluan gitu, itu pun saya tungguin kok gitu. Nah dari situ saya udah nggak pengen bicara apa-apa lagi sama dia, karena temperamennya itu saya nggak bisa ngehandle aja gitu. Iya, makanya saya jelasin dulu seperti itu. Jadi Bapak boleh lanjut ceritain. Karena saya gugup, kaget, ya kan tiba-tiba juga kejadian sudah hampir 2 bulan. Kan saya ingatnya soal trauma di panen begini. Ya kan? Sudah begitu, si ibu cinta ini dah saya minta tolong. Abang ada apa? Ya, saya ke atas katanya. Ada orang ngamuk. Saya ke atas. Ada Mas Alif lagi. Saya bilangin, deh kamu jangan rusak. Saya bilang gitu, ini 5 orang, apalagi kamu sampai jerit begini kan, dan teriakan. Saya bilang gitu, ya kan, udah kamu turun aja. Saya malah dibentak, bapak siapa? Iya kan, saya balikin, saya sekuriti wilayah, tapi saya ada hak dong. Saya bilang kan, ini warga saya. Saya bilang gitu kan, dia tetap aja masih ngelak gitu kan. Karena Mas Alif angkat kan begitu tuh. Begitu diangkat, dia tetap nggak mau tuh. Lontak-lontak kan tuh tetap kena sikut ke Mas Alif tuh, dia kaget, dia refleks gitu kan. Saya pegangin dan berdua teman saya ini sampai di bawah, dia merebahkan badan, saya angkat berdua, satu tangan. Dia berontak nggak Pak? Di tangga waktu dibawa turun. Merontanya kayak gimana? Meronta sama sekali, meronta suara meronta. Saya tetap saya angkat gitu kan. Diangkat bukan diseret kan? Bukan diangkat. Diangkat di sebelah mananya? Iya kan? Bapak pegang bagian apa angkat dia? Saya megang bagian tangan, Mm-mm. Bapak Adang ini. Bagian kaki. Bagian kaki. Terus lepas kan di depan rumah saya, di situ depan pintu lepas. Lepas di balkon. Mau masuk lagi. Kembali. Dia mau masuk lagi, saya tahan, kemudian saya papah berdua, Di papa. Di papahnya gimana? di papah tangan satu, ini saya satu. Terus dia menjatuhkan dirinya. Dia begini dari posisinya, enggak posisi tidur, dia begini. Mm-mm. Saya tarik. Masih meronta-meronta nggak waktu Dia mau masih dibawa Tetap keluar? masih meronta-meronta kakinya. Hmm. Sampai bawah pun dia tetap meronta-meronta. Hmm. Berarti Bapak apakah benar melihat dugaan penganiayaan itu benar ada? Ya, Tidak sama sekali. tidak ada. Tidak ada. Tapi yang Bapak waktu itu bilang yang kata kalau saya tidak disahkan itu bisa karena itu tunjukkan gitu. Itu Ya karena itu. berarti itu Bapak meralat omongan Bapak. Iya. Enggak, bukan meralat Karena gini. meralat bukan. Meralat kan berarti. Karena kan kejadian itu Karena udah kejadiannya lama. sudah cukup lama. Terus diingetin sama temennya, Saya juga kejadiannya nggak ingat-ingatin. gitu. Setelah Iya selesai kan? wawancara, lu salah, kejadiannya nggak gitu, nggak ada mukul kayak gitu. Berarti meralat kan? Kenapa? Berarti meralat. Membenarkan. Oke, membenarkan. Sama aja meralat. Nah itu jadi lukanya itu kenapa? Lukanya itu. Begitu lukanya saya juga tidak tahu dia kena apa saya tidak tahu. Oh, berarti sama sekali tidak melihat ada dugaan penganiayaan itu ya? Tidak. Kalau dia bilang kan diseret tuh, diseret terus sambil diseret tonjok-tonjokin sama Alif, ditendang-tendangin. Ada nggak Itu kejadian tidak itu? ada. Tidak. Nggak ada. Waktu Pak Kukung sama Pak Adang nurunin dia dari atas ke bawah lewatin saya, Alif itu di atas nggak turun. Saya tahu karena lewatin saya cuman sama Pak Adang dan Pak Kukung berdua lewatin. Terus yang dia nunjuk saya itu ngancem saya. Terus dia di pintu depan situ dia terlepas lagi, Ya, ya. karena dia beronta-meronta akhirnya kelepas gitu kan. Terus dia mau lari lagi masuk ke dalam rumah. Iya, dia lepas lagi, terus saya buru-buru kunci pintu. Terus ditangkap lagi sama mereka. Nah, terus dia kejeduk di pintu pagar. Situ. Iya. Sebenarnya di pintu pagar sempat pintu pagar itu orang sama dia. Dipukul pula tuh dah. Diapain pintu pagar sama dia contohin? Bisa diorak-orak, bisa dipukul, Pukul begini. Berapa lama dia mukul-mukul pintu pagar? ya sekitar 5 menit ada. Berarti lukanya itu karena kejedot ya? Karena kejedot. Karena kejadian. Ini mobilnya. Ini ya Mas Alip? Ini mobilnya om saya. Oh, kasih Mbak. Kaca doang berarti. Kaca depan.
Door prize nih. Door prize. Unjukin aja, unjukin. Unjukin tangannya. Yang dipecahin, Mak. Ya. Dari sini mungkin dilempar ya. Dilempar apa, Mas? Juga pakai apa sih? Saya sendiri nggak lihat ya mas. Jadi yang lihat sapu security mungkin nanti bisa ditanya security. Pak Security. Struk kitty. Letak semuanya. Ini hanya kaca aja ya? Yang lain bagian lain nggak ada. bodinya. Kurang Security. Saya Tahu nggak lihat yang mana? soalnya. Saya udah di dalam soalnya. Coba tunjukin lagi dong, Fit. 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 Tunjukin lagi, Struk tunjukin. kitty. Mas Alif, ini bisa dibilang Dea ini sebenarnya teman Mas Alif di kampus atau memang baru kenal baru-baru ini aja gitu sama dia? Saya tahu dia dari kampus, cuman bukan temen karena kita nggak pernah ngobrol. Saya kebetulan dulu bikin ekskul break dance di Bina Nusantara. Dia ngambil ekskul dance yang buat perempuan. Tapi kita pun kalau ketemu cuman kalau nari bareng gitu ya, kalau perform bareng, nggak pernah ngobrol. Mungkin dia lebih tahu, maksudnya dianya lebih tahu saya dibandingin saya tahu dia gitu. Nah, saya ketemunya berapa tahun kemudian ya, tahun ini di satu tempat ngopi, dan kebetulan emang karena baru ngelihat YouTube saya, lagu saya, karya saya, terus ngajakin ngopi-ngopi, ngajakin ketemuan, silaturahmi gitu ya. Ya udah dari situ saya mulai ngobrol-ngobrol aja biasa gitu, tapi sebagai temen aja gitu. Ada ngerasa janggal nggak sih? Artinya kan bisa dibilang tadi kan banyak hal-hal yang apa namanya kayak bangunnya selalu pagi, aktivitasnya yang dilakukan, ya aktivitasnya dilakukan malam hari bahkan sampai subuh. Pernah nggak kepikiran bahwa ini ya maksudnya dia punya kelakuan yang negatif gitu di luar atau seperti apa gitu? Enggak sih, saya emang orangnya nggak pernah mikirin, Nggak ngejudge orang ya. nggak nettingan sih ya. Jadi dan emang aktivitas saya jelas gitu, maksudnya saya sepedaan, saya bikin bisnis kecil-kecilan, saya paling di rumah. Dan di rumah itu bersihin ada punya studio. Ya bikin musik, saya juga beres-beresin rumah juga, lantai saya sendiri. Jadi saya emang nggak ada pikiran negatif juga ke dia gitu. Lebih kayak ngarahin aja sih. Ya kan kamu kan di kehidupan yang lama seperti ini, jadinya sekarang kamu tinggal di kehidupan yang baru. Menginap lah ya, bukan tinggal gitu, menginap. Ya tolong dipatuhin aturannya gitu. Mas Alif, ini kan nanti beritanya udah beredar gitu kan. Iya. Mas Alif sendiri secara pribadi jelas namanya mungkin bisa dibilang kecoreng gitu, apalagi membawa nama besar Aman gitu. Seperti apa sih tanggapannya, Mas? Ya bagaimana tanggapan saya ya? Ya zaman sekarang saya sih nggak heran ya, apapun dijadiin berita gitu ya. Kalau saya sih nanggepnya karena saya tahu apa yang terjadi, ya tidak benar aja gitu. Jadi buat saya tidak ada pencorengan, maksudnya saya tidak ngerasa iya, tidak merasa mencoreng nama siapa-siapa. Saya cuma membantu, malah dibalas seperti itu. Kita pun tidak gubris, dia pun yang mulai duluan. Jadi ya mau berbuat apa, Mas? Saya mah nggak dipikirin juga sih sama saya gitu, nggak terlalu saya pusingin gitu. Oke Mbak, ini saksinya tadi udah ada security, mungkin tadi asisten rumah tangganya juga gitu, yang admin ya. Karyawan. Ada lagi nggak sih bukti-bukti yang artinya ini akan jadi bukti kuat untuk Ya, dalam hal yang mana nih? Yang ini dia kasus yang melaporkan dia- Alif. Iya. Yang dia melaporkan Alif, kita punya saksi, dia juga tulisin namanya saksi-saksinya siapa aja. Kemudian dari kita juga ada tambahan saksi seperti itu. Nanti kan pasti ada reka adegan ulang ya dari kepolisian. Gimana sih kok kejadiannya pada saat itu seperti apa, kan reka kejadian ulang itu pasti ada. Ya, mungkin nanti di situ bisa menentukan polisi. Ada CCTV mungkin yang memang itu bisa menguatkan juga gitu. CCTV di rumah mati udah 2 tahun ya kurang Iya, lebih. nggak Maksudnya memang pernah. nggak dipasang ya. Kita nggak pernah aktifin gitu, emang nggak pernah kepikiran. Emang kita kan juga
nggak pernah, ya itu saya bilang orang-orang sini nggak ada yang negatif thinking, nggak ada yang suzon gitu ya, sampai CCTV kita lupa mau benerin aja, kita nggak kepikiran gitu, karena emang nggak pernah ada kejadian seperti ini Mas, baru sekali ini doang gitu. Jadi mungkin ya buat orang sini pelajaran juga sih gitu. Jadi lebih ini nggak sih pelajaran dari Mas Alif untuk bisa lebih selektif menerima teman atau Iya. teman baru kayak gitu? Iya, buat Mas harusnya Alif? lebih mengenal lebih dalam aja. Nah ini berarti kapan akan memenuhi pemanggilan penyidik Mbak Yasmin? Saat ini kita lagi menunggu konfirmasi dari penyidik, karena kemarin saya udah berkirim surat, jadi saya lagi nunggu jawabannya kapan bisa dijadwalin ulang. Gitu. Oke, sip, cukup. Thank you ya Mas Ali. Ini bekas nempelan ini, terus di sebelah sana juga ada. Tuh. Tunjukin lagi Mbak, pakai pakai Mbak. Mbaknya naik aja nggak apa-apa. Bentar. Ini. Ini pakai lakban ya? Iya. Ditutup. Bukan pakai spray, pakai gorden ini. Oh, pakai spray. Enggak pakai gorden ini. Oh. Ya. Jadi ini lakban ini kan bukan tadinya madupnya nggak begini, berantakan banget. Ini saya rapihin. Kayak lagi lihat kosan. Ini kosan. Mbak namanya siapa Mbak? Saya Imas, Nah, penjahitnya. waktu datang ke kamar ini kondisinya gimana? Kan udah dirapin sama itu, sama yang tadi Mbak Eka. Udah dirapiin ya? Iya. Jadi saya mau kesini udah dirapin sama Mbak Eka.